Tes. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chandra Gita dari Prodi Manajemen 19A 2. Nah, di sini saya akan membawakan materi dari ekonomi manajerial, yaitu tentang perusahaan dan organisasi. Tentang ralat ya. Kita bahas bab di video ini tentang organisasi dari sebuah perusahaan. Oke, sebelum masuk ke pembahasan bab, kita akan bahas babnya itu setelah pesan-pesan berikut ini. Mau aman, pakai masker yang benar. Memakai masker saat beraktivitas kini telah menjadi kewajiban. Tapi banyak loh yang memakai masker asal-asalan, hanya menutupi dagu, hanya menutupi mulut, dan hidung, namun tidak diikat dengan benar. Jangan ditiru ya, tapi ikuti cara yang benar seperti ini. Menutupi mulut dan hidung. Ayo pakai masker dengan benar, agar kita benar-benar terlindungi. Dipersembahkan oleh. Oke, masuk di pembahasan pertama, yaitu satu ada peran manajer. Nah, peran manajer ini apa sih? Nah, secara singkat sederhananya, peran manajer itu satu, dapat input dengan biaya yang paling rendah. Itu mendapatkan input dengan biaya paling seminimal mungkin atau paling rendah. Terus dapat memberikan insentif bagi pekerja untuk melakukan pekerjaannya secara maksimal. Terus berikutnya tuh ada penggunaan semua faktor input atau bahan input tuh secara efisien dan efektif. Terakhir itu dapat mendapatkan masukan dengan metode yang paling murah atau mendapatkan laba keuntungan dengan biaya paling minimal, paling sedikit. Nah, kita masuk ke pembahasan yang lebih lanjutnya, yaitu pengolahan metode input. Nah, di sini diasumsikan ya, kita asumsikan perumpamaannya itu berupa pertimbangan seorang manajer sebuah perusahaan persewaan mobil atau rental mobil. Itu salah satu input yang diperlukan untuk menghasilkan outputnya atau mobil rentalnya itu adalah servis mobil. Servis mobil ini sendiri tuh ada tone up, penggantian oli, terus ada pekerjaan pelumas, terus dan sejenisnya. Ya, dalam servis mobil lah gitu. Nah, sedangkan manajer ini memiliki 3 pilihan, yaitu satu, untuk cukup membawa mobil perusahaannya itu ke perusahaan yang melayani mobil dan membayar harga pasar untuk jasa layanan tersebut. Atau kedua, itu membuat kontrak kerjasama dengan perusahaan yang memiliki jasa servis mobil, dan bila layanan dibutuhkan itu nanti kita tinggal membayarkan harga sesuai dengan negosiasi yang telah disepakati di kontrak kerjasama tersebut. Ketiga, kita dapat membuat sebuah divisi di dalam perusahaannya rental mobil kita, itu divisi servis mobil. Atau di sini juga ada metode lainnya, itu ada bursa beli input. Nah, ini sering digunakan ketika input itu distandarisasi. Nah, keuntungannya itu memperoleh input dengan pertukaran spot adalah bahwa perusahaan itu dapat berspesialisasi dalam melakukan yang terbaik. Ada lagi yang berikutnya, metodenya itu kontrak, memperoleh masukan berdasarkan kontrak. Nah, ini hubungan formal antara pembeli dan penjual yang mewajibkan pembeli dan penjual itu bertukar sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan dalam dokumen hukum. Masuk dokumen hukum itu maksudnya kontrak gitu loh, yang telah disepakati. Kontrak juga memungkinkan perusahaan pembeli yang memiliki kemampuan yang lebih besar untuk membeli input tidak standar yang mungkin tidak sebanyak pemasoknya.
Kerugian dari metode ini yaitu mahal di lingkungan yang kompleks. Terus ada metode lainnya, metode terakhir 3 itu integrasi vertikal atau menghasilkan input secara internal. Nah, hal ini memungkinkan perusahaan untuk memanfaatkan input yang tidak standar. Kerugian dari metode ini yaitu kehilangan spesialisasi dan dapat meningkatkan biaya organisasi. Oke, kita melanjut ke sebab berikutnya yaitu biaya transaksi dan investasi khusus. Nah, biaya transaksi, biaya yaitu biaya untuk mendapatkan input melebihi jumlah. Oke, sorry, ulangi. Nah, kita masuk ke bab berikutnya yaitu biaya transaksi dan juga investasi khusus. Nah, biaya transaksi ini adalah biaya untuk mendapatkan input melebihi jumlah yang dibayarkan ke pemasok input, jadi ke suppliernya gitu. Itu termasuk biaya pencarian, yaitu biaya mencari pemasok yang mau menjual input tertentu. Jadi misalnya kita membutuhkan suatu bahan input yang khusus, jadi kan nggak susah tuh, harus dicari supplier khususnya. Jadi kan perlu ada biaya pencarian pemasok gitu. Nah, terus ada biaya negosiasi. Nah, biaya ini dapat berupa biaya peluang waktu, biaya hukum, dan lain sebagainya. Investasi atau pengeluaran lain yang diperlukan. Beberapa transaksi itu bersifatnya umum, sementara yang lain itu juga khusus untuk hubungan perdagangan. Nah, investasi khusus itu merupakan investasi yang dilakukan untuk memungkinkan dua pihak untuk bertukar tetapi memiliki sedikit atau tidak ada nilai di luar hubungan pertukaran. Jenis investasi khusus ini ada beberapa, diantaranya yaitu 1. Kekhususan lokal. Ini untuk meminimalkan biaya transportasi. Bukan lokal, tapi kekhususan lokasi. Nah, ini tujuannya untuk meminimalisasi biaya transportasinya perusahaan. Terus ada kekhususan aset fisik. Nah, ini berupa peralatan modal yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pembeli tertentu dan tidak dapat langsung disesuaikan untuk menghasilkan input yang dibutuhkan oleh pembeli lain. Aset khusus itu merupakan investasi umum yang dibuat oleh perusahaan yang memungkinkannya untuk bertukar dengan pembeli tertentu. Dan yang terakhir yaitu ada modal manusia. Dalam banyak hubungan kerja, pekerja itu harus mempelajari keterampilan khusus untuk bekerja di perusahaan tertentu. Misalnya, kalau kita ingin bekerja di Telkomsel, otomatis kita harus kuliah atau belajar jurusan telekomunikasi. Nah, terus berikutnya itu ada masih di investasi khusus menghasilkan biaya yang lebih tinggi. Nah, dalam tawar-menawar yang mahal, biasanya tidak ada harga pasar untuk inputnya itu. Terus kurangnya investasi. Nah, tingkat investasi khusus seringkali lebih rendah dari tingkat optimal, kualitas rendah. Kita masuk ke bagian berikutnya yaitu ada opportunisme dan masalah follow-up. Opportunisme ini menyatakan bahwa manusia umumnya tuh mementingkan diri sendiri dan akan memanfaatkan orang lain bila memungkinkan. Ya, itu sifat manusia, jadi wajar aja sih gitu. Apalagi kaum ya, itu kayak kaum kapitalis. Terutama kaum kapitalis itu biasanya kalau mereka melihat ada peluang 50%, itu mereka berani ambil risiko itu, peluang. Apalagi kalau misalnya peluang itu menghasilkan untung sebesar 100%, mereka lebih berani untuk mengambilkan peluang itu walaupun berisiko gitu. Jadi gitu, kaum kapitalis.
Oke, lanjut ke itu ada masalah menahan hold up, atau masalah menahan itu hold up problem. Ini adalah situasi di mana dua pihak itu mungkin dapat bekerja paling efisien dalam bekerja sama, tetapi menahan diri untuk melakukannya. Itu karena kekhawatiran bahwa mereka dapat meningkatkan daya tawar pihak lain, dengan demikian mengurangi keuntungan mereka sendiri. Oke, bahasa simpelnya itu kedua pihak ini sedang melakukan investasi, tapi mereka tidak melakukan upaya mereka secara maksimal atau tidak menunjukkan keterampilan mereka karena takut pihak lain itu mengambil keuntungan dari hal tersebut, sehingga mereka tidak dapat keuntungan dalam negosiasi tersebut. Seperti itu. Telolet gitu. Tukang bakso lewat gitu. Terus tukang bakso lewat. Terus di sini ada investasi khusus dan panjang kontrak ya. Optimal mencerminkan tak trade-off ekonomi berdasarkan antara biaya marginal dan manfaat marginal dari perpanjangan kontrak. Semakin lama kontrak, maka semakin sedikit fleksibilitas perusahaan dalam memilih pemasok atau supplier input. Nah, karena alasan ini biasanya biaya marginal dari panjang kontrak termasuk miring ke atas. Manfaatnya memungkinkan berada dalam lamanya kontrak, tetapi untuk kesederhanaan kami telah menggambar kurva marginal dengan data gitu. Oke, panjang kontrak yang optimal akan meningkat ketika tingkat investasi khusus yang diperlukan untuk memfasilitasi pertukaran meningkat. Untuk melihat hal ini, perhatikan bahwa karena investasi khusus menjadi lebih penting, para pihak yang menghadapi biaya transaksi yang lebih tinggi setelah kontrak berakhir. Peningkatan kompleksitas lingkungan kontrak ini meningkatkan biaya marginal untuk menulis kontrak yang lebih panjang. Dari marginal cost 0 atau marginal cost awal ke marginal cost 2. Menghadapi prospek seperti itu, seorang manajer mungkin ingin menggunakan metode lain untuk mendapatkan input yang diperlukan. Minta perusahaan untuk mengintegrasikan secara vertikal dan membuat input itu sendiri. Ya, seperti itu. Kita lanjut ke segmen terakhir, yaitu masalah agen utama atau principal agen. Itu ada dua, yaitu pemilik dengan manajer maupun manajer dengan pekerja. Masalah agen utama atau di sini terjadi ketika prinsipal itu tidak dapat mengamati upaya agen. Contohnya itu pemilik, yaitu kepala sekolah, tidak dapat mengamati upaya manajer seorang agennya. Contohnya juga itu ada manajer kepala sekolah tidak dapat mengamati upaya pekerja atau agen. Nah, masalahnya di sini permasalahannya, kepala sekolah tidak dapat menentukan apakah hasil buruk dan adalah hasil dari usaha agen yang rendah atau karena kesialan. Ini untuk yang contoh pertama. Manajer harus mengenali adanya masalah prinsipal agen dan menyusun rencana untuk menyelaraskan kepentingan pekerja dengan kepentingan perusahaan. Pemilik harus membuat rencana untuk menyelaraskan kepentingan manajer dengan kepentingan pemegang saham. Berikutnya ada memecahkan masalah antara pemilik dengan manajer, yaitu ada insentif internal. Itu ada berupa kontrak insentif atau
opsi saham bonus akhir tahun. Maksudnya opsi saham ini bisa kalian memberikan saham perusahaan kepada mereka gitu. Bonus akhir tahun ya bonus dari pekerjaan, kalian dapat bonus upah di akhir tahun atau bonus gaji akhir tahun. Terus ada insentif eksternal, yaitu berupa reputasi pribadi. Terus ada potensi pengambil alihan. Berikutnya ada pemecahan masalah antara manajer dengan pekerja. Sini ada pembagian keuntungan. Jika kuantitas dan kualitas hasil menjadi perhatian, maka pembagian keuntungan adalah motivator yang sangat baik dalam memecahkan masalah antara manajer dan pekerja. Terus yang kedua berikutnya itu metodenya dengan bagi hasil. Jika sulit bagi manajer untuk memantau upaya pekerja dan ada ketidakpastian mengenai seperti apa penjualan akhirnya, maka bagi hasil ada motivator yang efektif. Tarif persatuan. Nah, metode ini apabila jika diinginkan untuk menghasilkan tingkat output yang tinggi dengan sedikit peningkatan pada kualitasnya, maka skema upah persatuan bekerja dengan sangat baik. Terus yaitu ada metode jam waktu dan pemeriksaan langsung. Jika semua yang diinginkan manajer dari seorang pekerja adalah agar pekerja tersebut muncul di tempat kerja, maka tingkat upah per jam dan jam waktu membentuk skema insentif yang sangat baik. Nah, tadi itu segmen terakhirnya dan masuk kesimpulan dari bab yang kita bahas hari ini, yaitu pertama, metode optimal untuk memperoleh input tergantung pada sifat biaya transaksi dan sifat khusus dari input yang ingin diperoleh. Itu dia. Terus ada yang berikutnya, untuk mengatasi masalah principal agent. Principal itu harus menyusun rencana untuk menyelaraskan kepentingan antara agent dengan principal. Itu dia kesimpulannya. Oke, sekian. Terima kasih karena sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Apabila ada kesalahan kata maupun penyampaian materi, mohon maaf karena saya cuma manusia biasa, bukan robot. Jadi sebelum ditutup, silakan nonton video berikut ini. Oke, terima kasih telah menonton pesan-pesan tadi. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video. Bye bye.